Jadi kalau kita nggak menyapa mereka, bertemu dengan mereka, kita tidak akan tahu masalah. Hari itu, setelah panen raya usai, Bapak Aing sengaja berjalan menyusuri ladang padi. Ia melihat hamparan sawah yang sebentar lagi akan kembali digarap. Suasana tenang seperti hari-hari biasanya. Namun dari kejauhan, pandangannya tertuju pada satu sosok yang tak seharusnya ada di sana. Seseorang tampak menampi gabah di ladang yang sudah selesai panen. Bapak Aing mendekat karena penasaran. Saat jarak kian dekat, barulah terlihat jelas. Itu bukan seorang ibu, melainkan seorang kakek tua yang sedang memungut sisa-sisa gabah panen dengan tangan yang sudah gemetar. Setelah diajak berbincang, terkuaklah kisah hidup yang mengguncang hati. Sejak pukul 5 pagi setelah subuh, kakek itu sudah berada di ladang. Ia menyisir sawah demi sawah, berharap bisa mengumpulkan sisa padi agar menjadi 1 liter beras yang bisa dimakan hari itu. Di rumah istrinya terbaring sakit stroke dan membutuhkan perawatan. Kedua anaknya sudah menikah, namun baru saja terkena PHK dan belum mendapatkan pekerjaan. Tak ada penghasilan, tak ada pegangan. Semua beban hidup itu kini dipikul oleh sang kakek seorang diri. Panas matahari, rasa lapar, dan tubuh yang lelah tak lagi ia hiraukan. Ia hanya mengandalkan sisa padi di ladang serta kepercayaan untuk berutang di warung demi mendapatkan lauk sederhana yang bisa dimakan bersama beras hasil pencariannya. Yang membuat hati semakin perih, kakek itu sering melihat tetangga yang memiliki sawah luas dan hidup berkecukupan justru mendapatkan bantuan. Sementara dirinya yang benar-benar membutuhkan tak pernah sekalipun tersentuh bantuan PKH atau bantuan apapun. Mendengar semua itu, hati Bapak Aing terasa remuk. Bagaimana tidak, di saat banyak orang beristirahat menikmati hasil panen, kakek ini justru berdiri sendiri di tengah ladang sunyi, menanggung beban hidup yang begitu berat tanpa ada tempat mengadu. Tanpa menunggu lama, Bapak Aing membawakan karung gabah itu menuju pulang. Ia lalu menyodorkan sejumlah uang, cukup untuk bekal hidup selama sebulan, juga berobat sang istri sekaligus melunasi seluruh utang sang kakek yang selama ini menumpuk. Seketika, kakek itu menggenggam erat tangan Bapak Aing. Ia bersujud sambil menangis, air matanya jatuh berderai tanpa bisa ditahan, seolah Allah menghadirkan pertolongan tepat di saat harapan hidupnya hampir runtuh. Kebaikan tak selalu soal jumlah, tapi soal hadir di waktu yang tepat. Saat kita menolong dengan tulus, disitulah harapan kembali hidup. Jangan ada peristiwa seperti ini. Orang-orang miskin tidak mendapat bantuan, sedangkan orang-orang kaya dapat bantuan. Sayang, uang negara